Saudara, ada sebuah cerita. Cerita ini saudara mungkin pernah dengar. Cerita ini sebenarnya ditulis oleh seorang penulis Amerika terkenal yang bernama Ernest Hemingway. Nah, ceritanya itu saudara tentang seorang bapak. Bapak ini bertengkar dengan anaknya laki-laki di sebuah kota kecil di Spanyol. Nah, anak laki-laki ini karena marah dengan bapaknya dia kabur. Dia meninggalkan bapaknya, meninggalkan orang tuanya dan pergi ke Madrid. Dan Madrid ini rupanya kota besar, jadi ibu kota dari Spanyol. Nah, saudara-saudara, sang ayah ini kemudian mencari ke Madrid. Bayangkan ya, kalau kota kecil masih lumayan, ini kota besar loh Madrid ini. Nah, karena itu dia melihat bahwa apa sih yang mesti bisa dia lakukan supaya dia bisa menemukan putranya itu. Lalu dia punya ide. Idenya ini memang agak ini sih ya, berani juga menurut saya, agak nekat juga. Tapi menurut saya baik juga karena dia menulisnya ini di sebuah iklan. Dia menuliskan di sebuah iklan di koran terkenal. Jadi nama anaknya ini sebenarnya adalah Francisco. Tapi kalau orang Spanyol memanggilnya dengan Paco. Ya, jadi Paco panggilannya. Nah, sang ayah ini kemudian menulis di koran, Paco, silakan menemukan aku hari Selasa siang di Hotel Montana. Semua kesalahan sudah dimaafkan. Dan tanda tangan Papa, gitu ya. Nah, saudara, apa yang terjadi pada hari Selasa siang itu di lobi Hotel Montana? Ternyata di luar dugaan ada 800 anak laki-laki muncul di lobi hotel, sehingga pada waktu itu polisi sampai kebingungan dan terpaksa untuk mengatur, turun tangan menertibkan situasi itu. Dan ternyata bukan hanya seorang Paco, tetapi ada ratusan Paco yang ternyata sungguh membutuhkan pengampunan dari seorang bapak. Nah, saudara-saudara, pengampunan. Saudara, kalau mendengar kata pengampunan, apa yang ada di dalam diri saudara saat ini? Kalau kita benar-benar belajar tentang arti pengampunan, maka saya yakin dan percaya bahwa kata pengampunan itu mempunyai suatu energi yang sangat kuat. Kata pengampunan itu mau bicara tentang sukacita orang yang diampuni. Seperti juga tema kita hari ini kan, yaitu adalah sukacita dalam pertobatan. Nah, saudara, karena itu walaupun kita ada di dalam minggu-minggu Advent, warna ungunya masih dominan, tapi masih ada warna pinky. Ya, jadi ini penatua-penatua khusus memakai dasi pinky. Pinky itu apa sih? Suasananya kan sukacita ya. Kan apa biasa pinky kan orang jatuh cinta gitu ya. Jadi suasana yang memang menanti-menanti ini ya, namanya penantian ini kan belum jelas dan tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi bukan berarti orang yang menanti itu menjadi pasif. Orang yang menanti itu menjadi takut, gelisah, kecewa dan lain sebagainya. Orang menanti di dalam Tuhan itu bisa dimaknai dengan positif, yaitu menanti dalam iman yang dasarnya adalah sukacita. Nah, itulah sebabnya saudara, kalau kita melihat apa yang diartikan dengan minggu ketiga ini kan disebut di dalam bahasa Latinnya minggu, ada yang tahu minggu apa? Bahasa Latinnya minggu Gaudete. Gaudete itu artinya adalah bersorak-sorailah atau bersukacitalah. Jadi mestinya nih energi sukacita ini benar-benar lagi terasa nih dalam diri Bapak Ibu dan juga tentunya saya. Kenapa saudara? Karena yang namanya sebuah pertobatan itu kan harus diwarnai juga suasana yang gembira, yang sukacita. Bapak Ibu pernah perhatikan gak sih selama masa-masa Advent ini apa yang didekor oleh panitia Hari Raya Gerejawi? Atau cuek aja, yang penting cepat dapat tempat duduk di dalam ruang ibadah. Padahal ini sudah dikerjakan dengan kerja keras dan pemikiran yang mendalam. Bahwa di dalam masa-masa Advent itu pertama-tama mungkin Advent pertama gambarannya apa coba? Yang rajin ke gereja? Ini yang rajin ke gereja nih yang pasti tahu nih, yang gak rajin mah aduh susah dah ngomongnya ibu ya. Ibu pendeta susah kalau yang gak rajin-rajin, yang bolong-bolong gitu. Ini yang rajin aja nih saya bilang. Jadi yang Advent pertama gambarannya apa?
Daun kering kan, kering ngapain itu? Kok aduh warna nggak menarik, coklat kering begitu ya. Advent kedua, aku udah bingung nih Advent kedua. Baru pertama, kedua apa kedua? Nah mulai ada tunas. Nah, kata tunas itu penting ya, tunas daun kan. Nah yang sekarang apa nih minggu ketiga? Hijau. Tadi Bapak Ibu waktu masuk, lihat nggak di bawah itu ada apa? Dekat lift. Lihat kan, nanti tolong berfoto di sana ya, jadi ingat ya. Giliran tapi ya, nanti kalau foto semua kan repot ini ya. Jadi warna hijau, ini hijau sampai ke sini-sini loh. Diperhatikan nggak nih Bapak Ibu? Ini kan hijau itu kan membuat mata teduh, mata enak gitu ya. Maka orang juga bilang katanya kalau lagi suntuk kan perginya ke alam. Karena alam itu juga menyembuhkan kan gitu ya. Membuat kita segar kembali. Nah saudara, sama juga dengan pertobatan itu. Pertobatan itu membawa sukacita. Karena di dalam Lukas 15 ayat ke-10 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena apa? Karena apa? Karena satu orang loh ya, satu orang berdosa yang bertobat. Nah saudara, ini ada sukacita sorgawi, ada sesuatu yang menyenangkan sekali ketika ada pertobatan padahal itu hanya satu orang. Nah pertanyaannya, itu sukacita itu terjadi di sorga. Nah bagaimana di dunia? Apakah sama sukacitanya dengan sukacita sorgawi itu? Saudara menarik ya, hari ini kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Ini tentang orang banyak yang datang untuk minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah saudara, orang berbondong-bondong datang untuk dibaptis, seneng gak? Ya seneng lah. Gak repot itu Yohanes Pembaptis ya, mereka datang dan menyatakan diri ingin dibaptis. Tapi apa yang terjadi? Respon Yohanes Pembaptis itu malah berbeda. Ya 180 derajat, justru cenderung kata-katanya itu kasar. Kenapa? Karena dikatakan di sana, hai kamu keturunan ular berbisa. Ini kalau terjemahan baru ini ular berbisa. Kalau terjemahan yang pertama apa? Udah pada tahu ya. Ini apa karena keturunan ular beludak ya? Jangan tersinggung ya. Gustiawati katanya kasar banget. Yohanes Pembaptis aja kasar begini, ya kan? Dia bilang kan, hai kamu keturunan ular berbisa. Siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi artinya apa sih saudara? Artinya kan mau mengatakan bahwa istilah keturunan ular beludak atau ular berbisa itu adalah keturunan yang memang ditujukan sebenarnya pada orang-orang banyak yang pada waktu itu yang dalam tanda kutip ini diracuni. Diracuni oleh siapa? Diracuni oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang memang pada waktu itu pada umumnya itu senang memamerkan kesalehan mereka di depan banyak orang, tetapi hidupnya mereka itu jauh dari Tuhan. Nah ini Yohanes Pembaptis melihat ini yang bahaya bukan orang Farisi dan orang Saduki aja, tapi keturunannya. Adalah orang-orang banyak itu yang rindu malah untuk dibaptis itu perlu dicerahkan lagi cara berpikirnya. Karena itu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, mereka itu sebenarnya telah diracuni oleh pengajaran bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham, dan karena mereka itu keturunan Abraham, maka otomatis hidup mereka itu dijamin. Mereka minta apa saja istilahnya akan diberi, kan gitu ya. Nah kemudian sama saja dengan orang banyak itu. Nah orang banyak itu datang bagus nih berbondong-bondong minta dibaptis ya kepada Yohanes Pembaptis. Tapi tujuannya apa? Tujuannya karena mereka dengan dibaptis otomatis mereka akan masuk surga. Itu pemikirannya mereka. Tapi tidak demikian dengan Yohanes Pembaptis ya. Kalau kita melihat justru Yohanes Pembaptis kata-katanya tegas dan keras. Dia mengatakan jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi pada waktu mereka datang untuk dibaptis, justru Yohanes mengatakan, jadi hasilkanlah buah-buah pertobatan. Apa sih artinya itu?
Kan itu mau mengatakan bahwa baptisan tanpa pertobatan itu sia-sia. Tapi sebaliknya juga, ketika kita bertobat tapi juga tanpa baptisan, ya nggak bisa juga. Kekuatan apa yang membuat kita bisa bertobat? Kekuatan kita kan hanya datang dari kuasa Allah, dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah yang sempurna, yang membuat kita ditegur. Tapi kita menerima teguran itu dengan baik. Kita tidak tersinggung, kita tidak marah, kita tidak merasa bahwa kita lebih hebat dari yang menegur. Nah, itu juga sebenarnya saudara terjadi juga ya dengan orang-orang banyak itu kan. Mereka ketika dikatakan oleh Yohanes Pembaptis itu sebagai ular beludak atau ular berbisa, tersinggung nggak mereka? Bapak Ibu kalau dibilang ular beludak marah nggak? Waduh, ini urusan nggak selesai sampai di sini ya, bisa ada lanjutannya kan gitu ya. Tapi saudara, orang banyak itu justru berbeda, ya. Mereka itu tidak tersinggung loh, mereka juga tidak marah, ya. Nah karena itu kita juga dulu harus memperhatikan benar nggak ketika Bapak Ibu memahami tentang pertobatan. Terus tema sekarang ya, sukacita dalam pertobatan. Terus Bapak Ibu mengatakan, iya Bu, saya bersukacita dalam pertobatan. Tapi mari jujur, benar nggak sih ketika kita bertobat itu kita bersukacita? Maaf Bapak Ibu, saya mah nggak yakin. Kenapa nggak yakin? Menurut saya ada 5 faktor yang membuat orang sebenarnya dikasih pertobatan pun juga tidak sukacita. Kenapa? Karena pertama, pertobatannya itu tidak tulus. Pertobatannya itu terpaksa, pertobatannya itu karena mungkin ada rasa takut, mungkin juga karena ingin menyenangkan orang lain, kan gitu ya. Kita kalau menyenangkan orang lain, entah menyenangkan pasangan, entah menyenangkan orang tua kita, atau menyenangkan mungkin pendeta, begitu kan. Ya udahlah kita mau bertobat, udahlah saya mau rajin lagi ke gereja, udahlah saya mau melakukan ini dan itu, tapi bukan karena motivasi yang tulus. Itu yang pertama. Jadi sukacita tidak akan datang. Kenapa? Karena hati kita belum benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua itu karena sebenarnya orang itu belum memahami betul tentang memahami kasih karunia Allah. Jadi jika seseorang hanya berfokus pada rasa bersalah, pada penyesalan, tapi tidak memahami tentang anugerah Allah yang begitu besar. Kenapa Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini? Kenapa saya yang tidak layak, yang begitu rusaknya, tapi Tuhan masih mengasihi saya? Karena anugerahnya, karena rahmat yang besar, itu kita nggak akan mungkin saudara sampai kepada satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga itu karena tidak ada perubahan nyata di dalam hidup. Jadi jika seseorang itu kembali ke pola hidup yang lama, tidak sungguh-sungguh, ya istilah yang paling terkenal apa itu? Kalau orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat, tahu dong? Apa? Nah, tomat kan? Tomat apa? Hari ini taubat, besok kumat. Ya bagaimana mau mendapatkan satu perubahan sukacita di dalam pertobatan? Kalau polanya terus begitu, hari ini taubat, besok kumat. Begitu lagi terus gitu ya. Nah itu tidak akan pernah merasakan sukacita dalam pertobatan. Lalu yang keempat, nah ini juga penting ya Bapak Ibu, sekian ratus orang di sini, apakah hidup di dalam saling mendukung pada orang-orang yang punya kerinduan untuk bertobat? Saudara seringkali kurang dukungan rohani. Pertobatan sesungguhnya membutuhkan dukungan dari komunitas rohani, supaya orang-orang yang bertobat itu bangkit dari segala keberdosaannya, kejahatannya, untuk bisa melihat pengharapannya di dalam Kristus. Supaya dengan dukungan komunitas ini, makin kuatlah satu motivasi pertobatan di dalam dirinya. Lalu yang kelima, karena ini juga penting nih, karena pengharapan yang salah. Kenapa? Karena biasanya orang bertobat itu ada maunya. Orang bertobat itu kadang-kadang orang mengharapkan bahwa dengan bertobat langsung segala persoalan-persoalan, beban-beban hidup itu menjadi berkurang atau ringan atau hilang begitu ya. Jadi tujuan bertobatnya itu ada sesuatu. Ya, sehingga ketika mereka melihat tidak ada
hal-hal apa yang didapat dari sebuah pengakuan pertobatan, ya lalu kembali lagi dengan perbuatan yang sama. Nah saudara, karena itulah masa Advent ini adalah masa penantian. Maka sekali lagi bahwa masa Advent ini tidak hanya kita pahami sebagai satu sikap yang menegangkan, menakutkan, tetapi justru pada minggu ketiga ini kita diajarkan untuk bersukacita. Ya, kenapa? Karena kita tahu seperti tadi kan ada dua remaja di depan kita, ya berdialog dengan narasi-narasinya mereka. Ya, ini kan narasi-narasi yang menarik juga nih kalau kita perhatikan tadi kata-katanya ya. Ada narasi yang mengatakan, di antara pohon-pohon kering aku paling menyedihkan. Di antara pohon-pohon mati aku paling mengenaskan. Nah saudara, kita ada di dalam posisi seperti itu enggak? Posisi merasa bahwa kita ini perlu memerlukan keselamatan dari Tuhan. Apakah kita merasakan perlu bahwa kita harus benar-benar memperbarui hidup saya? Karena kita enggak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Saudara, karena itulah kita harus belajar sekali lagi bahwa sumber sukacita kita itu bukan karena persoalan atau beban hidup kita berkurang. Itu mah hanya sementara Bapak Ibu. Lalu yang seperti apa sukacita yang bisa kita rasakan secara sejati? Yaitu ketika justru kita selalu mengimani, menghayati betul. Seperti yang dikatakan di dalam Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau bersorak-sorai. Waduh, ini dialog antara Tuhan dengan manusia itu yang merespon dengan positif ya tentang pertobatan itu. Jadi hidup itu menjadi apa ya? Ya seperti daun-daun segar inilah. Jadi enak gitu semaraknya. Ya artinya kita juga nggak luput dari dosa kejahatan ya. Setiap hari rasa-rasanya tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Tidak melakukan kejahatan, tidak melukai sesama, tidak memikirkan hal-hal yang jahat tentang Tuhan ketika kita ada di dalam beban yang sangat berat dengan penderitaan itu. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita menghayati betul tentang kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masa pertobatan kita, maka itu menjadi sumber sukacita pada kita sekalian. Karena seperti yang juga ditegaskan oleh Rasul Paulus ya, itu sampai 2 kali loh. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat keempat, bersukacitalah senantiasa. Tapi nggak stop hanya bersukacitalah senantiasa. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sampai diulang lagi, sekali lagi. Ku katakan bersukacitalah. Jadi artinya saudara, yang pertama dan utama itu adalah bahwa kita mengalami pertobatan itu karena kita merasakan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Sebagai orang yang dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk mau bertobat dengan penuh kesungguhan. Tapi yang kedua adalah respon kita nih. Seperti juga respon yang orang banyak tadi. Yang ketika dibilang ular beludak atau ular berbisa pun gak tersinggung. Malah sebaliknya, dia mengatakan jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Artinya jika kami melakukan yang salah, yang keliru, yang menyakiti hati Tuhan, melakukan dosa, kejahatan, maka kita langsung berkata dengan respon, Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan Tuhan? Waduh, itu malaikat di sorga, Tuhan di sorga juga senang banget. Sebab respon kita terhadap pertobatan itu sangat positif sekali. Nah itulah sebabnya saudara, buah pertobatan itu sebenarnya harus terjadi secara holistik di dalam diri kita. Kalau kita bicara soal pertobatan, maka itu harus terjadi secara holistik. Dalam hal apa? Pertama itu dalam pikiran kita, paradigma kita. Ya jangan kita merasa bahwa pikiran kita udah yang paling hebat. Ya kita udah mengertilah soal pengampunan, saya mengertilah soal pertobatan. Tapi paradigma kita soal pengampunan, soal pertobatan itu masih keliru, masih banyak harus ikut katekisasi lagi gitu ya, harus dibenahin lagi. Atau juga kalau kita mau memahami tentang
pertobatan itu harus ada yang namanya gaya hidup. Gaya hidup yang berubah. Ya. Gaya hidup yang mencerminkan gaya hidup Kristus. Dan yang ketiga juga kalau orang mau berubah itu harus ada yang namanya manajemen diri. Ya. Self management, artinya bagaimana kita memanage lagi nih hal-hal yang keliru, hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, hubungan kita dengan orang lain kayaknya kering, ya, sehingga kita terbangun kembali untuk membangun yang baik. Jadi pembaruan itu terjadi dari apa yang namanya tadi ya, pikiran, gaya hidup, manajemen diri, komitmen, disiplin, dedikasi, dan tujuan kehidupan. Kalau semua aspek itu memang kita proses di dalam diri kita dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, maka sekali lagi bahwa kehidupan yang disebut dengan kehidupan yang baru, sukacita dalam pertobatan itu betul-betul terjadi. Nah karena itu apa sih yang harus kita lakukan kan gitu ya. Bapak Ibu, saya hanya berdasarkan apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Ada 3 hal loh ya. Di dalam pembacaan kita yang kita bisa pelajari ketika Yohanes Pembaptis memberikan jalan keluar atau rumusan gitu ya. Kalau orang yang mau bertobat benar-benar. Pertama apa? Kalau kita membaca di dalam Lukas 3 ayat 11, Yohanes Pembaptis kan mengatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Apa sih artinya saudara kalau kita maknai dengan pertobatan? Itu berarti bahwa sikap hati ini tidak lagi melekat pada apa yang kita miliki. Apapun di dunia ini yang kita miliki, kecuali Tuhan ya, itu kita harus lepaskan. Kita harus melepaskan mungkin kadang-kadang Tuhan meminta harta kita, kekayaan kita. Tuhan mungkin meminta karir kita, jabatan kita. Tuhan mungkin meminta orang yang kita sayangi. Nah, apakah kita masih melekat di dalamnya? Itu yang Tuhan minta. Sikap melekat dengan apa yang dimiliki itu akan menghasilkan orang yang egois. Ya, kalau orang yang ingin harta ya orang yang kikir gitu ya. Sehingga ia kehilangan kemampuan untuk melakukan kemurahan hati dan berbela rasa dengan sesamanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yohanes mengatakan di dalam Lukas 3 ayat 13 dikatakan jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Apa artinya? Artinya secara pertobatan di sini berarti sikap hati yang tidak serakah. Ya, sikap hati yang seakan-akan mau mengambil semua apa yang ada di dalam dunia ini dan merasa ini haknya dia. Karena dia sudah berjeri lelah di dalamnya. Nah sikap seperti ini saudara hati-hati ya. Ini bisa menjadi orang yang korup, orang yang tidak jujur dan bahkan menganggap sepi, ya, perilaku misalnya mencuri, ya, mengambil, menipu dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga dalam Lukas 3 ayat 14 dikatakan jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa pertobatan di sini berarti sikap hati yang menolak menggunakan segala bentuk kekerasan dengan merampas atau memeras. Sebaliknya, hidup dengan mencukupkan diri, bersyukur dengan apapun yang Tuhan beri. Pasti Tuhan tidak akan tutup mata, tutup telinga untuk memberkati hidup kita. Dan ukuran memberkati ini sekali lagi jangan pernah dipersempit dengan ukuran dunia ini yang selalu dilihat dari harta kekayaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa sehat, Bapak Ibu bisa ke gereja, Bapak Ibu merasa keluarga kecil yang Bapak Ibu punya itu sebagai bagian yang dimana kita bisa bersyukur bersama-sama sebagai satu keluarga. Bapak Ibu masih punya kesehatan, walaupun mungkin ada yang juga dalam kesehatannya itu terganggu karena mungkin sulit bernafas atau mungkin juga ada masalah penyakit di dalam diri kita, tapi kita mau tetap setia kepada Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Itulah pertobatan yang sejati di dalam diri kita. Nah, karena itulah saudara kalau kita simpulkan ya bicara soal pertobatan di sini, yang ketiga hal itu, maka buah pertobatan itu mau bicara apa sih? Ketiga-tiganya itu sebenarnya mau bicara soal bagaimana
kita mampu memperlakukan sesama itu secara manusiawi dan bermartabat. Ini kalau disimpulkan 3 hal ya, dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Tapi juga tentunya yang tidak bisa dilupakan adalah bagaimana kita juga mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Belajarlah untuk punya paradigma kehendak Tuhan, rancangan Tuhan. Bukan rancangan diri sendiri, bukan kehebatan diri sendiri. Ada banyak hal, kadang-kadang Tuhan bisa memutarbalikkan paradigma kita untuk kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara, seperti juga tema Minggu Advent ketiga ini adalah apa? Sukacita dalam pertobatan. Kita aminkan terjadi dalam hidup kita. Amin.